Bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian, in fa'ala, apabila melakukan seseorang al-witra, salat witir, ba'dan naumi, sesudah tidur, hasala, ia mendapati, lahu baginya, bihi, pada salat sunnah witir itu, sunnatut tahajjudi, terhitung salat sunnah tahajud, aidon juga. Wa illa, dan apabila tidak, kana witron la tahajjudan, apabila tidak disebutkan salat tahajud, maka dia tetap mendapati pahala sunnah witir dan tidak pada pahala tahajud. Wakila, dan dikatakan al-ula, yang paling utama, ayyutira, apabila berwitir seseorang, qabla ayyanama, ya, sebelum tidur, mutlaqan, secara mutlak. Summa, kemudian yaqumu, bangun orang, wa yatahajjatu, dan salat tahajud, liqauli Abi Hurairah, sebagaimana apa yang diucapkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anama. Rawahu Syaikhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata sahabat Abu Hurairah, amarani, telah memerintahkan kepadaku, siapa yang perintah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an utira, agar aku melakukan salat witir, qabla an anama, sebelum aku tidur. Waqad kana, dan sungguh ada Abu Bakrin radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yutiru qabla ayyanama, beliau witir sebelum tidur. Summa, kemudian yaqumu, beliau bangun, wa yatahajjadu, dan salat tahajud tanpa witir lagi. Wa Umaru, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yanamu, beliau tidur, qabla ayyutira, sebelum dia berwitir. Wa yaqumu, dan beliau bangun, wa yatahajjadu, kemudian tahajud, wa yutiru, dan ditutup dengan witir. Fatarafa'a, maka keduanya saling melaporkan, ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab Rasulullah, hadza akhadha bil hazmi, bimakna Abi Bakrin, wa hadha akhadha bil quwwati, yakni Abi Bakrin, wa hadha akhadha bil quwwati, yakni Umar. Rasulullah menjawab, ini yaitu sahabat Abu Bakar itu mengambil kehati-hatian. Wa hadha, dan ini yakni sahabat Umar, bil quwwati, karena badannya masih kuat. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih melanjutkan tentang sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu bisa dikerjakan sebelum tidur, bisa pula dikerjakan sesudah bangun tidur. Artinya bangun tidur sebelum subuh, bukan bangun tidur adzan subuh terus sunnah witir, enggak ya. Kalau sebelum tidur berarti sesudah sholat isya, mungkin ba'diyah isya, atau sholat-sholat sunnah mutlaqah yang lain, baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Atau ya sudah sholat isya di masjid musola, terus kemudian sholat-sholat sunnah, lalu sudah pulang, sudah asya, sudah makan malam, sudah kegiatan apa, lalu mau tidur, ambil wudhu, sholat sunnah witir 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat, baru tidur. Nah nanti bangun malam, kalau witirnya sudah dikerjakan, malamnya tinggal sholat tahajud. Atau selesai sholat isya, ba'diyah isya, aktivitas lain, rapi, tidur. Terus bangun sholat tahajud,
diakhiri tahajudnya dengan sholat witir. Jadi dua-duanya dikerjakan boleh witir dulu baru tidur, kemudian malamnya tinggal tahajud, atau tidur bangun tahajud ditutup dengan witir. Jadi nggak boleh bangun witir kemudian tahajud, itu namanya nggak berurutan ya. Bangun tahajud akhirnya adalah witir. Nah, di situ yang disebutkan bahwa witir adalah penutup sholat sunnah malam. Artinya malam itu malam terakhir, akhir malam ya, bukan malam terakhir, akhir malam. Nah, kalau ditutup witirnya sore sebelum tidur boleh, tapi malamnya berarti tidak usah witir lagi. Sahabat Abu Bakar witirnya sore ya, sebelum tidur witir, malamnya tinggal tahajud, masih sisa waktu buat tadarus Al-Quran ya. Sahabat Abu Bakar itu beliau khatam Qurannya satu hari satu malam 2 kali 2 kali khatam Quran ya. Sehari semalam 2 kali khatam Quran, maghrib sampai subuh ya, ba'da subuh sampai maghrib. Dan banyak sahabat-sahabat yang seperti itu. Ada yang sehari semalam 1 kali khatam, ada yang 2 hari baru khatam, tapi rata-rata 1 hari 1 malam itu khatam. Kenapa? Karena beliau-beliau itu hafal Quran. Nah, kalau kita mau menghatamkan Quran ya, maghrib sampai subuh 1 kali khatam, ba'da subuh sampai maghrib 1 kali khatam, bisa nggak? Bisa, tapi ngambil pahalanya, yaitu baca kulhu 3 kali ya. Malam kulhu 3 kali khatam Quran, pagi kulhu 3 kali khatam Quran, berarti sehari semalam 2 kali khatam, tapi nilai pahalanya bukan pekerjaannya. Nah, Sayyidina Umar itu witirnya terakhir, dua-duanya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang benar siapa ya, sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar ya. Kata Rasulullah ya, hadza ini sahabat Abu Bakar, hadza akhadha bil hazmi. Akhadha bil hazmi ay bil ihtiyati wal itqani, yaitu hati-hati dan karena ketakwaan ya. Sahabat Abu Bakar sudah sepuh, kalau mengambil witir terakhir khawatirnya itu terlewatkan. Sementara wahada akhadha bil quwwati, dan ini Sayyidina Umar itu akhadha bil quwwati karena beliau masih kuat ya, kondisinya ya, al aqwiya min akhirih, kuat sampai akhir malam itu. Maka kemudian sahabat Abu Bakar sore hari, sahabat Umar malam hari. Kalau kita witirnya kapan? Jangan-jangan nggak sore nggak malam, lewat ya. Terus sahabat-sahabat yang lain bagaimana? Waqad ruwiya an Utsmana mislu fi'li Abi Bakrin wa an Aliyin mislu fi'li Umar radhiyallahu anhum. Sahabat Utsman ngikutin sahabat Abu Bakar, sahabat Umar sahabat Ali ngikutin sahabat Umar. Jadi sahabat Utsman witirnya sore kayak sahabat Abu Bakar, sahabat Ali witirnya akhir malam seperti sahabat Umar. Qala fil wasit, berkata Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit, wa ikhtara Syafi'i fi'lu Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan memilih Imam Syafi'i mengikuti apa yang dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar. Imam Syafi'i witirnya kayak sahabat Abu Bakar. Nah, kita mazhabnya Imam Syafi'i, maka ya secara pribadi saya witir itu sebelum tidur
Adapun malamnya ada waktu buat tahajud ya tahajud ya. Kalau enggak ya yang penting sudah witir. Jangan sampai ya witirnya enggak, tahajudnya enggak. Itu keuntungannya kalau witir sore hari. Wa ammar rak'atani allatani yusallihan nasu julusan ba'dal witri falaysata minas sunnati. Wa ammar rak'atani, adapun orang melaksanakan sholat 2 rakaat allatani, yang dua-duanya yusallihima, orang sholat pada 2 rakaat annasu, orang-orang julusan sambil duduk ba'dal witri, sesudah sholat witir, falaysata minas sunnati, maka 2 rakaat itu tidak masuk pada kategori sunnah. Kama sharraha bihi al-Jawjari wa Syekh Zakaria al-Ansari, sebagaimana diterangkan oleh Imam Jawjari dan Syekh Zakaria al-Ansari. Ada orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah sesudah witir ya. Jadi sesudah witir 3 rakaat sunnah lagi 2 rakaat sambil duduk. Ya mungkin ada yang pernah lihat ya. Jadi witir rapi, sholat lagi 2 rakaat tapi sholatnya sambil duduk. Nah ini laisata minas sunnati, nggak ada tuntunan dari sunnah Rasul. Berarti sholat 2 rakaat sambil duduk sesudah sholat witir itu terhitung pekerjaan bid'ah yang tidak ada tuntunan langsung dari Rasulullah. Maka itulah yang disebut bid'ah dolalah ya. Bid'ah dolalah itu ya melaksanakan sunnah-sunnah yang tidak ada tuntunan langsung dari Nabi. Seperti misalnya sholat sunnah nisfu Sya'ban, nggak ada sholat sunnah nisfu Sya'ban. Tapi kalau sholat sunnah tasbih dikerjakan di malam nisfu Sya'ban boleh, gitu contohnya. Qala an-Nawawi fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', wala taghtarra biman ya'taqidu sunniyata dzalika. Wala taghtarra, dan janganlah kamu tertipu, biman, kepada orang, ya'taqidu, yang berkeyakinan, sunniyata dzalika, kesunahan akan hal itu. Ya, kita jangan tertipu mengikuti orang-orang yang sholat sunnah 2 rakaat sesudah witir sambil duduk. Wa yad'u, dan mengajak-ngajak ilaihi, padanya, li jahalatihi, karena kebodohan pada dirinya. Ini sholat witir selesai ya. Jadi ya silakan. Sholat witir itu kan boleh dikerjakan 2, 2, 1. Misalnya 5 ya. Kalau 7 berarti kan 2, 2, 2, 1. Atau dikerjakannya langsung 3, 1 rakaat, 1 kali salam. Atau 5, 1 kali salam. Atau 7, 1 kali salam. Nah ini dalam jumlah hitungan rakaat lupa. Nah ini rakaat ke-4 atau rakaat ke-5 misalnya. Nah dalam sholat kalau lupa hitungan rakaat, itu hitunglah jumlah rakaat yang sedikit. Ya kayak sholat fardu aja. Kita sholat fardu, sholat duhur ya. Di rakaat ketiga kita lupa, ini rakaat ketiga apa rakaat ke-4 nih. Maka hitunglah rakaat ketiga. Tentang sholat witir juga begitu, kembali kepada keyakinan kita. Kalau yakin kita kurang 1 ya tambahin aja itu ya. Begitu Pak. Baik. Iya, kalau urusan sholat itu yang dihitung yang sedikit. Tapi kalau di warung urusan makan tahu goreng dihitungnya yang banyak. Ini saya tahu goreng makan 3 apa makan 4 itu hitung yang 4.
gampang. Nah, hitung 5 lebih bagus lagi dah tuh ya. Itu sedekah sama yang dagang ya. Gitu ya, selesai. Baik, sekarang salat sunnah duha. Wa yusannu duha, dan disunnatkan salat duha. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Ini surat Shad ayat 18. Yusabbihna, gunung-gunung itu mereka bertasbih ya, mensucikan diri kepada Allah. Bil 'ashyi ya, di waktu sore, ada yang memaknai 'ashyi itu isya ya, di waktu malam, wal isyraqi, dan di waktu isyraq, yaitu ketika sinar matahari itu mulai terang ya, bahasa Jawanya mencorong ya. Sinar matahari terang. Ini surat Shad ayat 18. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, salatul isyraqi salatul duha. Salat isyraq itu, kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, adalah salat duha. Syuruk itu jam berapa? Sekarang ini ya, sekarang ini syuruknya itu sedang maju ya. Karena subuhnya itu sekarang jam 4 lebih 25 menit ya. Maka isyraqnya 1 jam setengah dari itu atau 1 jam lah, 1 jam dari itu ya. Jadi isyraq sekarang 6 kurang 20 menit udah isyraq ya. Isyraq. Nah, isyraq itu berarti habisnya waktu subuh karena matahari terbit. Nah, sahabat Abdullah Ibnu Abbas memahami sholat sunnah isyraq itu ya awal dari sholat duha itu ya. Sekalipun nanti ada pendapat lain. Ada yang pendapat sholat isyraq beda dengan sholat duha ya, karena isyraq itu mulai bulat telurnya matahari itu sudah kelihatan tuh, isyraq, syuruk ya. Syuruk. Nah, tempatnya namanya masyriq ya. Masyriq itu timur, maghrib barat ya. Itu kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, rawahu Syaikhani. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, ausani khalili bisalasin, telah mewasiatkan kepadaku, yakni kekasihku Rasulullah SAW, bisalasin, dengan 3 hal. Siyamu salasati ayamin min kulli syahrin, wa raq'atay duha, wa an utira qabla an anama. Rasulullah wasiat kepadaku, kata sahabat Abu Hurairah, 3 hal yang diwasiatkan. Pertama, siyamu salasati ayamin, supaya berpuasa dalam 1 bulan 3 hari. Kemudian wa raq'atay duha, 2 rakaat salat sunnah duha. Wa an utira qabla an anama, dan aku diperintahkan oleh Rasulullah supaya witir ya, supaya witir sebelum aku tidur. Nah, ini di keterangannya begini. Ini kan yang 2 ya, yang lalu sudah saya sampaikan ya, tentang puasa sunnah 3 hari ya. Kemudian tentang witir baru saja kita bahas. Kemudian yang kita bahas adalah 2 sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini luar biasa. Diterangkan, wa minas sunnatil muhafadhati ala sholatid duha, dan sunnah yang harus dipelihara, sholat sunnah yang harus dipelihara oleh kita adalah sholat sunnah duha. Wa aqalluha raq'ataini,
paling sedikit 2 rakaat. Wa aktsaruha samanu rakaatin, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Wa qila isna asyarata, dan ada yang mengatakan paling banyak 12 rakaat. Jadi duha minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat atau 12 rakaat. Keutamaannya apa? Wa fadluha kabirun, keutamaan sholat duha banyak. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, wa kulli tasbihin sadaqatun, wa kulli tahmidatin sadaqatun, wa kulli tahlilatin sadaqatun, wa kulli takbiratin sadaqatun, wa amrin bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyin anil munkari sadaqatun, yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Kata Rasulullah, ya, kalau sudah masuk waktu pagi, itu tiap ruas-ruas dari tulang-tulang anggota badan kalian itu memiliki sedekah. Tiap-tiap tasbih sedekah, tiap-tiap tahmid, ya, tasbih baca subhanallah ada nilai sedekah, baca hamdalah, ya, itu ada nilai sedekah, baca tahlil la ilaha illallah ada nilai sedekah, baca takbir Allahu Akbar memiliki nilai sedekah, amar ma'ruf nahi anil munkar juga memiliki sedekah. Itu semua bisa dikerjakan cukup dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Berarti sholat sunnah duha itu mensedekahi ruas-ruas dari seluruh anggota badan kita. Ruas-ruas tulang kita ada berapa? Pernah ngitung nggak? Dari ruas-ruas ini sambungan tulang, ya. Wakila jumlahnya ada 360 kurang lebih. 360 ruas tulang-tulang dari jemari sampai badan. Nah, semua itu bisa bernilai sedekah kalau pagi hari kita melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti sudah kita sedekahi ini, ya, kalau sholat sunnah duha. Tuh satu. Yang kedua, nih hadis menerangkan, man hafadha ala syuf'atid duha, siapa yang menjaga, memelihara sholat sunnah duha, ya, ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mislu zabatil bahri, diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Gimana? Dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Bukan cuma lautan samudra Indonesia saja, lautan seluruh dunia. Ya, itu buihnya kan banyak. Itu dosa kita sebanyak itu hapus, ya, mendapati ampunan dengan sebab kita sholat sunnah duha minimal 2 rakaat. Hebat nggak? Nah, luar biasa nggak duha? Sudah duha belum? Sudah mulai belajar. Sudah rutin belum? Harus dirutinkan, ya, harus dirutinkan. Nah, itu antara lain, ya. Bacaan surahnya kan doa sama sanksinya. Kalau ada kita nggak hafal, jika ada surah kita pegang ini boleh. Sabar dulu, nanti ada keterangan di bawah, ya. Kalau nggak hafal sebaiknya seperti apa, gitu ya. Ya. Orang sholat baca Quran dengan pegang Quran mah boleh, yang penting tahu caranya, ya. Kita pasang aja itu tripod, ya, pasang tempat wadah Quran, lalu kemudian Qurannya dibuka, surat apa yang kita mau baca taruh depan kita, nah itu boleh. Tapi kalau dipegang kudu bisa tata cara megangnya, khawatir nanti
ya, ada gerak besar yang bisa merusak pekerjaan sholat gitu ya. Diterangkan dalam Al-Quran tentang ayat yusabbihna bil ashyi wal isyraq ya, bahwa yusabbihna ay al-jibal bitasbihihi, yaitu gunung-gunung itu bertasbih kepada Allah. Ay fa idza sabbaha Daud ajabathu bitasbih. Ini di zaman Nabi Daud. Kalau Nabi Daud itu bertasbih, gunung-gunung mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Summa qala bil ashyi ay waqti salatil isya. Kemudian ada yang memaknai kalimat yusabbihna bil ashyi yaitu waktu isya. Ada yang memaknai sore hari ya. Ya. Kita ini harus bertasbih kepada Allah di waktu sore dan di waktu pagi itu. Wal isyraq waqti salatil duha, dan isyraq itu adalah waktu salat duha ya. Kapan mulainya? Wa huwa an tatlu asy-syamsu yatanahi dhau'uha yaitu ketika matahari terbit dan telah sempurna terangnya matahari. Wa qala Ibnu Abbas salatul isyraq salatul duha. Tadi sahabat Ibnu Abbas menyampaikan salat isyraq adalah salat duha. Termasuk keutamaan salat duha, rawa at-Tabrani, meriwayatkan hadis Imam Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Abu Hurairah menjelaskan Nabi bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu duha, sesungguhnya di surga itu ada pintu namanya, dikasih nama pintu duha. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila telah sampai pada hari kiamat, nada munadin, memanggil-manggil sang pemanggil, ainal ladzina kanu yudimuna ala salatid duha, di mana orang-orang yang dulu di dunia membiasakan salat duha, orang-orang yang dulu di dunia pada salat duha, mana ngumpul gitu. Hadza babukum, ini pintu kalian, ini pintu kalian yang buat masuk ke surga. Fadkhuluhu bi rahmatillah, maka masuklah kalian lewat pintu itu sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi duha adalah salah satu pintu yang ada di dalam surga. Kalau kita mendawamkan sholat duha, berarti kita sudah pegang satu pintu ya, pintu untuk masuk ke dalam surga. Wa rawad Dailami an Abdullah bin Jarrad, riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Abdullah bin Jarrad, al-munafiq la yusalli salat ad-duha wa la yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Orang munafik itu selamanya dia tidak pernah salat duha dan tidak pernah membaca surat Al-Kafirun. Jadi kalau kita nggak mau disangka sebagai orang munafik, maka hendaknya kita membiasakan salat sunnah duha. Warawa Abu Dawud, waktu ya? Warawa Abu Dawud, dan meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu shalla subhatad duha, bahwa Nabi salat ya, sempurnanya salat duha, ay salataha, yakni salat duha, samaniya raka'atin, sejumlah dua rakaat ya, samaniya raka'atin, sebanyak 8 rakaat. Wa sallama min kulli raka'ataini, dan beliau salat duha 8 rakaat, salam tiap 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa aqalluha, dan sedikitnya salat duha rakaatani, 2 rakaat. Wa aktsaruha, dan sebanyak-banyaknya samanin, 8
8 rakaat kama fit tahqiqi wal majmu', sebagaimana dalam kitab At-Tahqiq dan kitab Al-Majmu'. Wa alaihi al-aksarun, dan yang ini banyak pendapat para ulama. Para ulama banyak berpendapat sholat duha itu sebanyak 8 rakaat. Tapi Nabi juga kadang sholat duhanya sampai 12 rakaat. Fatahrumu ziyadatu 'alaiha bi niyyatid duha, maka ada larangan menambahkan atas sholat duha melebihi dari 8 rakaat dengan niat duha. Ada yang melarang. Wahiyya afdaluha ala ma fir raudhah, dan ini utamanya apa yang diterangkan dalam kitab Raudhah. Wa asluha, dan riwayat yang sebenarnya fayajuzu ziyadatu 'alaiha, maka boleh menambahkan sholat duha sampai 12 rakaat. Biniyatiha, dengan niat sholat duha, ila sintai asyarata, sampai 12 rakaat. Wa yundabu ayyusallima min kulli raka'ataini, dan disunatkan salamnya tiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, keutamaannya yang lain, ya, diterangkan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar, yaitu riwayat dari sahabat Abu Dawud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in shallaitad duha raka'ataini, apabila kamu salat duha 2 rakaat, lam tuktab minal ghafilin, kamu tidak dicatat sebagai orang yang lalai kepada Allah. Wa arba'an, dan apabila kamu salat 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, kamu dicatat sebagai orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Au sitan, atau kamu mengerjakannya 6 rakaat, minal qanitin, kamu masuk pada kategori orang-orang yang tunduk kepada Allah. Au samanian, atau orang yang melaksanakannya itu 8 rakaat, kutibta minal faizin, kamu dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Au ashran, atau 10 rakaat, lam yuktab alaika dzalikal yaumu dzambun, kamu tidak dicatat hari itu punya dosa. 10 rakaat. Au sintai asyarata, atau salat duhanya 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannati, maka Allah membangunkan untukmu satu rumah di dalam surga. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan hadis Imam Al-Baihaqi. Maka hadis ayatnya ini waktunya nggak cukup, saya terangkan saja ya. Yang bagus itu wasyamsi wadduhaha sama wadduha, berulang-ulang nggak apa-apa kalau hafal. Kalau nggak hafal, kul ya sama kulhu. Nah, nanti ada keterangan selanjutnya, kul ya sama kulhu. Kalau mau diselang-seling, wasyamsi rakaat pertama, kedua kul ya, kemudian nanti bangun lagi, rakaat pertama wadduha, rakaat keduanya kulhu, boleh seperti itu. Kalau wasyamsi nggak hafal, wadduha nggak hafal, kul ya sama kulhu. Kul ya nggak hafal, kulhu nggak hafal, seapalnya. Umpamanya ada orang nggak hafal kul ya kulhu ya. Ya wallahu a'lam bissawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.